Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang satu ini tak kalah seru buat dibahas. Masih seputar huru-hara perseteruan Erin dan sang mantan ART. Setelah dilaporkan sang mantan ART ke polisi, Erin langsung melaporkan balik sang ART dengan 2 laporan sekaligus, dan Andre Taulani juga turut berkomentar kali ini. Seperti apa informasi selengkapnya? Langsung saja ini dia. Besti, prahara Erin dengan sang mantan asisten rumah tangganya Hera kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Laporan dugaan kekerasan yang dilayangkan sang mantan ART kini resmi diproses oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Namun alih-alih tertunduk malu dan kalah telak dari ART-nya, Erin muncul dengan pembelaan yang menohok nih Besti. Seolah ingin membalikkan keadaan, Erin memberikan klarifikasi atas kelakuan Hera, mantan ART, yang dianggap sudah melampaui batas. Mulai dari memakai baju sang putri tanpa izin, hingga lancang membagikan privasi isi rumah dan foto anak-anak Erin di media sosial pribadi sang ART. Erin merasa hal privasinya telah dilanggar oleh Hera nih Besti. Benarkah pelanggaran privasi tersebut bisa dijadikan pembenaran atas dugaan kekerasan yang dituduhkan? Mengapa Erin begitu yakin menyebut dirinya 100% tidak bersalah, sementara proses hukum baru saja dimulai? Apakah ini sebuah fakta ataukah hanya sekedar pembelaan diri agar tidak terlihat buruk di mata publik? Tidak benar sama sekali. Tidak punya buktinya, saya punya CCTV-nya, punya chat komplain ke yayasannya dan komunikasi sama pembantunya pun saya ada. Jadi apa yang disampaikan kita dengar barusan tidak benar. Itu tidak benar. Jadi ada penganiayaan, Mbak. Ada saya dengan percaya tadi diri, ada saya akan mengutip tadi seperti adanya tendangan, benar atau tidak? Ada nggak tendangan? tidak ada sama sekali. Erin juga mengaku tak menyangka sang mantan pekerja akan bertindak sejauh ini. Ia mengklaim sudah berkali-kali komplain kepada pihak penyalur untuk mengganti sang ART. Namun tak ada respon hingga akhirnya mencuat dengan penganiayaan yang mencoreng namanya. Terlebih ketika Erin membeberkan sejumlah fakta yang diduga sebagai pemicu keributan, di mana sang ART melanggar hak privasi Erin dan anak-anaknya. Mulai dari membagikan isi rumah Erin hingga foto anak-anaknya beredar liar di akun media sosial pribadi milik Hera. Hal ini menurut Erin tak pantas dilakukan seorang ART, mengingat dirinya sangat jarang, bahkan hampir tak pernah memamerkan rumah dan isinya kepada publik. Jadi sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah 1 minggu itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya udah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu Milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Jadi privasi isi rumah saya dan anak-anak pun di video-videoin kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tampak depan, belakang, terus baju anak saya dipakai tanpa izin, terus apa nih? Ya pokoknya dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya lah untuk kerja di rumah. Tak hanya mengganggu kenyamanan Erin, Hera juga telah mengganggu kenyamanan anak-anaknya. Termasuk Dio yang sempat diposting di akun pribadi Hera di media sosialnya. Menurut pengakuan Erin, anak sulungnya itu protes dan tidak terima jika harus dibagikan di akun pribadi orang lain. Ya, pokoknya dia video ini Naik ke atas, Mbak. Tahan. Kiri, Mbak. Nengok kiri dikit, Mbak. Kiri, Mbak. Bayarin kirinya ya. Boleh saya Mbak. Kelas Zoom kirinya. Tapi kami juga memiliki kita juga memiliki videonya bahwa dia mengupload plat nomornya semua terlihat jelas. Artinya Mbak Erin ada ya plat nomornya itu ya? Ada. Munculkan. Nah ini dia saat dia pakai baju anak saya yang perempuan tanpa izin. Tanpa izin putrinya Mbak. Iya. Jadi tanpa izin. Dia naikkan di sosial media miliknya. Ini kan satu hal yang kurang pantas atau tidak ini sopan. videonya dia ada mobil di rumah, dia fotoin, videoin.
Terus isi rumah. Ini isi rumah. Oke. Nah ini anak saya lagi masak. Dia sangat marah kalau mama aku kenapa sih itu kok aku dimasukin ke Facebooknya si ART itu ya. Jadi maksudnya dia terus foto. Ini dia foto sama Kenzi sama Gio. Maksudnya Kenzi sangat terganggu, apalagi dia kamarnya di video-videoin. Apa sih ini maksudnya bahasanya anak kita kan. Ini maksudnya isi rumah lagi segala macam. Kamar daripada putra-putri. Bayangkan saya yang punya rumah sendiri pun tidak pernah saya mengupload privasi saya tinggal di rumah itu, foto dari tapak depan, belakang. Sementara mengenai ponsel hingga sejumlah barang milik Hera yang disebut-sebut ditahan, Erin langsung membantah dengan tegas nih Basti. Tanpa basa-basi, ia menunjukkan bukti bahwa dirinya kini telah mengamankan barang-barang tersebut dengan baik. Dan untuk baju, Erin mengaku tak pernah menahan apapun dari sang ART. Karena sejauh ini pihaknya masih membuka pintu untuk sang mantan ART untuk mengambil barang-barang tersebut. Menurut Erin, tak ada alasan baginya untuk menahan semua barang itu, karena ART lah yang pergi meninggalkan rumahnya tanpa izin dan sepengetahuannya sebagai tuan rumah. Ini sengaja saya pastikan untuk bukti nanti di sidik. Ya, tidak ada sidik jari. Sidik jarinya. Tidak ada sidik jari, klien kami, apalagi membanting. Ini dalam keadaan, silakan teman-teman bisa lihat, ya. Agak dinaikin baru. Agak dinaikin ini. Ini kondisinya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang ini gitu loh, dan ART tersebut. Ya, dibanting rusak ya istilahnya. Jadi dia dijemput paksa oleh penyaluri itu dan dia keluar tanpa izin. Itu waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Oh, tanpa izin, Mbak? Tanpa izin. Meninggalkan rumah? Iya. Karena kan Erin lagi istirahat di sofa, terus dia langsung kabur menemui penyalur ini dan langsung bikin foto itu. Tak main-main dengan pernyataannya, Erin pun mengambil langkah hukum serius. Ia melaporkan beberapa oknum yang sengaja membagikan isi rumah dan mobil pribadi milik Erin ke media sosial. Dalam hal ini, Erin merasa sang oknum melanggar Undang-Undang Hak Perlindungan dan Data Pribadi. Jadi hari ini kedatangan kami bersama tim kuasa hukum daripada Mbak Erin untuk melaporkan seseorang yang kami duga jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak sopan, tidak pantas, bahkan cenderung membahayakan klien kami dan keluarganya. Di mana orang yang kami laporkan itu memfoto, mengambil gambar, lalu juga memvideokan tanpa izin, ya, dan mengupload hasil foto-foto dan video tersebut di sosial media yang kami duga milik dia pribadi di Facebook. Bahwa di sini menyangkut undang-undang perlindungan data pribadi, di mana klien kami dalam hal ini menyangkut hal-hal seperti yang disampaikan. Salah satunya adalah tentang kendaraan yang memiliki 4 nomor. Sangat jelas ya. Ancamannya itu 4 tahun ya. Dan ada denda dalam tanda petik 4 miliar. Mbak Erin, Dendanya 4 miliar ya? Ya. Nah, berarti siap-siap nih buat dalangnya, siap-siap nih. Kalau sampai terbukti ada dalang di balik semua peristiwa ini, siapin aja duit 4 miliar sesuai dengan undang-undang. Di tengah kekacauan tersebut, nama Andre Taulani pun kembali terseret dalam pusaran masalah sang mantan istri ini Basti. Bukannya memberikan dukungan, Andre justru dengan tegas menolak dikait-kaitkan dengan urusan Erin. Terlebih belakangan, penyalur maupun pelapor Hera menyebut nama Andre yang pasang badan membayar gaji mereka. Bahkan Andre dengan tegas mengatakan agar jangan mencoreng nama baik Taulani. Karena sejatinya menurut Andre yang menyematkan nama tersebut tidak akan tega melakukan hal-hal yang di luar batas.
makin memantik reaksi dari publik ketika Andre menegaskan bahwa dirinya tak pernah bermasalah dengan ART-ART-nya. Dan hak-hak ART juga terbayarkan dengan baik. Gak ada urusan sama gua. Gak usah nanya-nanya gua, gak ada urusan sama gua. Apaan? Iya. Ya udah terserah. ART dari mantan Gua gak ART. ikut-ikutan. Please, kalau pemberitaan jangan bawa-bawa nama Taulani. Oke? Taulani itu isinya orang-orang baik. Ardio Taulani anak gue. Arkenzi Taulani anak gue. Arlova Taulani, Andre Taulani, Taulani TV. Ya, jadi kalau pemberitaan jangan bawa-bawa nama Taulani. Ya, Taulani itu predikat untuk orang-orang baik. Ia pun berharap agar Erin bisa tabayun dan menyelesaikan urusannya dengan sang mantan ART dengan baik. Bukan malah menikmati drama yang sudah sempat beredar di tengah-tengah publik. Gue mah baik sama ART gue mah gue sayang-sayang semua. Tapi nggak pernah gaji ditahan ya Pak ya Pak Haji ya, Ada hak sampai orang KTP. mau ditahan-tahan nggak boleh dong. Iya, udah tabayun. Tanggapan sedikit Bu. Tabayun, apa namanya, saling bermuhasabah diri. Ya, saling memaafkan, tidak boleh lagi terjadi di kemudian hari. Gitu aja, damai-damai aja hidup, gak usah banyak-banyak drama, capek. Oke. Benarkah ini hanya pesan semata? Tidak ada unsur menyindir pihak Erin yang tak kunjung mengakui perbuatannya kepada sang asisten. Tapi kini satu yang pasti, bola panas ada di tangan kepolisian. Siapa yang berkata jujur? Sang majikan yang merasa hak privasinya dirampas? Ataukah sang ART yang mengaku menjadi korban kekerasan fisik? Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.